Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TPRI yang berbahagia, ada sebuah kisah tentang pohon korma yang menangis merindukan Rasulullah. Dikisahkan, Masjid Nabawi adalah masjid yang terletak di jantung kota Madinah. Pada zaman dahulu, Masjid Nabawi tidaklah seindah dan semegah sekarang. Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah hanya beratapkan pelepah pohon korma. Dan ketika Rasulullah akan berkhutbah, Rasulullah menggunakan batang pohon kurma yang biasa dijadikannya sandaran ketika berkhutbah. Dan karena umat semakin banyak, maka para sahabat pun mengusulkan untuk dibuatkan sebuah mimbar baru yang terbuat dari kayu dan tinggi, dengan tujuan agar jamaah yang berada di belakang pun dapat melihat dengan jelas Rasulullah ketika berkhutbah. Singkat cerita, mimbar pun telah siap digunakan. Dan Rasulullah sangat senang dengan mimbar itu. Rasulullah tidak lagi menggunakan batang pohon kurma yang biasa dia gunakan dalam berkhutbah. Suatu hari di hari Jumat, ketika Rasulullah akan berkhutbah, terdengar suara rintihan yang sangat memilukan. Suara itu awalnya pelan, kemudian semakin lama suara tangisan itu semakin keras. Dan bukan hanya Rasulullah saja yang mendengar suara tangisan itu, tetapi semua jamaah yang berada di Masjid Nabawi mendengar suara tangisan itu. Lalu para jamaah di situ kemudian bertanya, dari manakah suara tangisan ini berasal? Dan Rasulullah pun turun dari mimbarnya sambil tersenyum. Kemudian Rasulullah mendekati batang pohon kurma itu. Lalu dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meletakkan tangannya di batang pohon kurma itu, sambil mengusap-usap batang pohon kurma itu dengan penuh cinta kasih. Seperti seorang ibu yang berusaha menenangkan anaknya yang sedang menangis. Kemudian Rasulullah membisikkan pada pohon kurma itu, berhentilah engkau menangis. Engkau akan aku jadikan mimbarku ketika di surga nanti. Para pemirsa, seketika batang pohon kurma itu pun berhenti menangis. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jika aku tidak memeluk pohon kurma ini, maka dia akan menangis sampai hari kiamat nanti. Para pemirsa, jika pohon kurma saja yang tidak memiliki hati dan perasaan, hatinya teriris dan menangis ketika ditinggalkan oleh Rasulullah, bagaimana dengan kita, umatnya, yang memiliki hati dan perasaan? Apakah kita tidak ingin dipeluk dan dicintai Rasulullah seperti batang pohon kurma itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.